kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suadi Suryaningrat, pahlawan pendidikan, pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Ingat sosung tulodo, hikmatnya mangun kaso, tutpuri handayani, filosofi yang mumpuni. Assalamualaikum Pak Darul. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Darul, saya mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan supervisi terhadap beberapa rekan-rekan kita, termasuk salah satunya Pak Darul. Apakah Pak Darul bersedia untuk dilakukan supervisi? Boleh Pak, bersedia. Terima kasih Pak Darul. Sebelumnya izinkan saya merekam percakapan kita ini sebagai salah satu dokumen untuk pelaksanaan supervisi. Apakah Pak Darul bersedia? Siap. Baik. Sebelum pelaksanaan supervisi, di sini ada percakapan praobservasi namanya Pak Darul. Nah, apakah Pak Darul sebelumnya itu sudah membaca dan mendapatkan instrumen penilaian tentang pelaksanaan supervisi? Sudah. Baik Pak Darul. Kita lanjutkan Pak Darul untuk percakapan praobservasi ini. Pada pelaksanaan observasi nanti, kira-kira materi yang Pak Darul sampaikan itu tentang apa? Oh, materi yang saya sampaikan Pak itu tentang kelistrikan Pak ya. Listrikan. Iya, Baik. kelistrikan. Jadi tujuannya di sana siswa ini harus bisa memahami komponen-komponen Pak. Dan beserta fungsi. Beserta Ya. fungsinya. Jadi materi tentang kelistrikan dengan tujuan pembelajaran adalah siswa memahami komponen-komponen kelistrikan serta fungsinya. Ini untuk jurusan apa Pak Darul? Jurusan TSM Pak. Teknik sepeda motor. Kelas 11. Baik. Selanjutnya untuk area pengembangan yang hendak Pak Darul capai itu pada bagaimana? Yang pengembangan yang ingin saya capai itu di bagian media ya Pak. Media Ya, tidak penyiaran, kompetisi, alat dan juga mereka siswa itu kalau bisa ya dapat menggunakan misi siswa. Kemudian Kemudian ada bagian apanya satu lagi, di siswanya kalau tak ada minatnya Pak, kalau tak ada kemauannya untuk mengetahui kemauannya untuk mempelajari ya, kita susah juga untuk menyampaikan materi. Jadi salah satunya dari siswanya juga harus ada keinginan. berarti kalau boleh saya simpulkan Pak Darul, area pengembangan yang hendak Pak Darul capai tadi ada 2. Yang pertama adalah tentang media pembelajaran, kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran yang akan Pak Darul lakukan supaya anak-anak bisa termotivasi untuk belajar gitu Pak Darul. Yang fungsi. Oke, baik Pak Darul, dari 2 pengembangan yang hendak Pak Darul capai tadi, kira-kira strategi yang Pak Darul siapkan untuk pelaksanaan supervisi kita besok itu bagaimana? Bisa Pak Darul ceritakan? Bisa Pak. Strategi yang akan saya lakukan itu belajarnya berkelompok. Berkelompok. Ya, berkelompok. Nanti dikasih tugas masing-masing kelompok itu, ya kan? Dia akan mencari nanti bagaimana langkah yang komponen-komponennya nanti berkelompok, ya kan? Nanti dia akan praktek satu kelompok, ya, atau berkelompok akan menyelesaikan nanti dari apa takut itu untuk teman-teman kelompok yang lain perhatikan kelompok yang lain. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia semakin tajam dan semakin Berarti dengan strategi pembelajaran berkelompok yang dilakukan benar, sehingga anak-anak itu bisa untuk belajar. Ya, baik. Kira-kira pelaksanaan supervisi kita ini kapan kita laksanakan? kalau bisa hari Senin aja ya Pak ya. Senin, berarti Senin besok tanggal 14 ya? Iya, 14.
tanggal hari Senin tanggal 14 Oktober itu siang pembelajarannya habis sholat subuh ya. Oke. Mudah-mudahan baik Pak Darul, mudah-mudahan sukses di dalam pelaksanaan seperti ini, dan terima kasih atas waktu Pak Darul untuk kita melakukan percakapan pra-observasi ini. Terima kasih Pak Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini kita belajar fisika ya. Jadi sebelum kita Bersyukur mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Darul. Hari ini kita melanjutkan tahapan dari observasi yang sudah kita lakukan kemarin Pak Darul. Sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Kemudian kita juga sudah melakukan observasi ketika Pak Darul mengajar. Kemudian hari ini Pak Darul kita melakukan percakapan pasca observasi. Untuk itu sebelumnya saya minta izin dulu sama Pak Darul untuk mereka percakapan kita disaksikan oleh pengajar praktek Bu Reza. Izin ya Pak Darul. Mudah-mudahan Pak Darul hari ini sehat Pak Darul. Alhamdulillah. Fit ya Pak Darul. Jadi sekedar mengingatkan kembali Pak Darul, di percakapan atau observasi kita lakukan pada tanggal 12 Oktober kemarin Pak Darul. Kemudian rencana kita menyepakati pelaksana observasi itu tanggal 14 sebenarnya hari Senin, tapi karena kendala hujan kemarin ya Pak Darul atau kegiatan kemarin maka observasi dilaksanakan itu di tanggal 22 Oktober kemarin. Tentu Pak Darul masih ingat ya Pak Darul bagaimana Pak Darul melaksanakan proses pembelajaran kemarin. Nah, jadi pada percakapan pasca observasi ini saya ingin mencoba menanyakan beberapa hal pada Pak Darul. Pertanyaan pertama Pak Darul, menurut Pak Darul pada proses pelaksanaan pembelajaran kemarin kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang Pak Darul lakukan menurut Pak Darul itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak Darul?
Selama saya lakukan pas praktek itu, Ya. saya akan menggunakan sistem pembelajaran yang PBL. Ya, itu permasalahan dikasih ke siswa kan, sehingga dengan permasalahan itu siswa berpikir lebih kritis, ya. Lebih kritis. Saya lakukan dengan cara langkah-langkahnya adalah membagikan kelompok, sehingga dengan adanya kelompok itu siswa akan mengeluarkan nanti semacam bakat-bakatnya nanti bagaimana dia bersama. Di situ dia lebih sama-sama teman dia itu ya lebih nyaman kan. Pada kelompok dia akan menampilkan hasil kerjanya. Di sana seluruh siswa itu rata-rata tuh lebih aktif daripada ya tidak di kelompok. Ya, lebih aktif. Yang saya simak dari teman. Kekurangannya yang saya dapat di sana mungkin belum bagian kelas 1 siswa ya. Ada siswa itu sedikit kurang aktif entah dari segi saya pembelajaran saya belum kan kadang-kadang setiap anak ini kan beda-beda cara pengajarannya Pak ya. Kadang ada yang dari segi visual, ada dengan audio, ada dengan video gitu. Itu kemungkinan yang saya dapat sama siswa itu yang kurang aktif di mana. Jadi nanti ditanya kan bagaimana maunya inginnya supaya nanti rata seluruh kalian itu pembelajarannya dapat dipahami. Jadi itu yang Pak Darul kemukakan tentang kelebihan proses pembelajaran yang Pak Darul sampaikan. Jadi kalau boleh saya menyampaikan, intinya berarti pembelajaran Pak Darul itu PBL lebih siswa diminta untuk lebih aktif. Nah, kemudian Pak Darul melakukannya dengan cara membagi kelompok. Ya. Nah, kemudian saya lihat kemarin Pak Darul juga menggunakan media. Bagaimana Pak Darul itu? Ada media? Ada Pak, medianya Pak. Saya menggunakan ada video, ada media Enfokus Pak. Jadi medianya itu contohnya pakai Enfokus, ada tambahan bahan praktek contohnya. Kalau saya kan kemarin kan sistem kelistrikan. Saya pakai alat praktek namanya simulator SEM. Ada satu lagi yang ASORBEK yang digunakan itu motor untuk alarm. Nanti kuasanya apabila nanti diganggu atau kita dari posisi kita di mana kita taruh di parkiran, itu yang kita dari seperti itu. Itu salah satu orang saya gunakan Pak. Baik Pak Darul. Nah, jadi itu sudah tergambar kemudian yang Pak Darul sampaikan, dan juga ada kekurangan yang masih Pak Darul rasakan. Tadi Pak Darul menyampaikan bahwa masih ada siswa yang beraktif di dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira Pak Darul mengatasi siswa yang kurang aktif ini, menurut Pak Darul ke depannya itu bagaimana rencana Pak Darul untuk melakukan? Rencana saya seperti ini Pak. Saya akan mencari nanti di mana posisinya dia yang lebih lebih senang dia mau belajar. Apakah dia langsung teori atau langsung praktek kayak gimana nanti kan? Atau saya kasih dia kalian dulu baca dulu, kan? Langsung dia tengok barangnya sekalian. Atau bagaimana nanti saya harus cari kasih sama anak yang kurang aktif. Jadi nanti bukan masalah itu Pak. Jadi nanti dari rumahnya Pak. Masalah di rumahnya keluarga atau masalah dengan persiapannya kenyamannya kan. Contoh habis sehari kan. Perutnya masih kosong, jadi dia kurang aktif atau badannya kurang enak. Jadi dengan arti kata Pak Darul menanyakan secara langsung mengadakan observasi yang mungkin yang kenapa siswa tersebut tidak aktif.
Nah, kira-kira dari rencana Pak Darul itu kapan Pak Darul rencananya untuk menyiapkan atau melaksanakan rencana Pak Darul tadi? Jadi dikatakan menemani atau memanggilannya menanyakan secara langsung. Kira-kira kapan Pak Darul untuk melakukan itu? Mungkin minggu besok. Minggu besok. Minggu besok akan saya tanya langsung sama siswanya di mana kurangnya. Iya. Di sana nanti saya untuk mencari masih siswa supaya dia lebih aktif dalam pembelajaran. Iya. Baik Pak Darul, sekali lagi mudah-mudahan Pak Darul apa yang Pak Darul rencanakan untuk merubah atau meningkatkan lah mungkin siswa Pak Darul yang masih ada yang beraktif tadi yang Pak Darul anggap sebagai kekurangan dalam proses pembelajaran. Saya harapkan Pak Darul mudah-mudahan minggu depan itu bisa anak dipanggil, kemudian bisa juga untuk meningkatkan lah proses pembelajaran. Nah, saya ingin mendengar kabar dari Pak Darul setelah melakukan itu bagaimana tindak lanjut atau umpamanya perkembangannya seperti itu Pak Darul. Selamat Pak Darul, mudah-mudahan sukses dalam minggu depan Pak Darul melaksanakan prosesnya itu, dan terima kasih atas waktu Pak Darul untuk disediakan pada hari ini percakapan kita untuk pasca observasi ini. Terima kasih Pak Darul. Ini untuk administrasi Pak Darul, mohon izin Pak Darul untuk ditanda tangan di sini Pak Darul. Yang Di sini. Nah, ini guru-guru yang bersangkutan. ini Guru layan. Kemudian Pak Darul mohon bantuannya untuk mengisi Pak Darul ini rencana tindak lanjut yang Pak Darul sampaikan tadi Pak Darul. ini maksudnya apa Pak? Ukuran ini Pak. Ya, jadi dari sini tadi aktivitas pengembangan Pak Darul atau bertanya ini juga ukuran keberhasilannya berarti anak nanti semangat termotivasi untuk belajar. Jadi ukuran keberhasilannya kan seperti itu. Setelah Pak Darul melakukan apa tadi memanggil siswa tadi. Nah, kira-kira kan bahan pendukung untuk memanggil anak itu apa? Mungkin surat penyebab atau apa pada butuh untuk memanggil anak itu dalam proses pemanggilan, menanyakan itu apa yang pada butuhkan. Mungkin melalui wali kelas, mungkin melalui pertanyaan mungkin atau langsung ke jurusannya langsung manggil. Jadi saya langsung aja Mana ya? Manggil secara langsung. Rencananya dalam minggu besok berarti tanggal berapa itu? 7, 14 November. Silakan ditanda tangan ya pada waktu itu. Ya. Jadi itu Pak Darul yang dapat kita bicarakan pada kapan pasca observasi ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu Pak Darul.
Terima kasih Pak Darul ya. Assalamualaikum Pak Darul. Iya Pak. Ya Pak Wendy, Ya, Bu. saya mencoba menanggapi dari reporting yang telah Bapak lakukan dengan dulu ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, sungguh luar biasa sekali sudah bisa mengajukan pertanyaan terbuka, reflektif pada guru tersebut. Dari yang saya dengar tadi sudah Bapak mengajukan pertanyaan terbuka, kemudian juga sudah menggali potensi yang ada pada guru tadi terkait dengan permasalahan yang ditemuinya ketika menghadapi siswa. Nah, mungkin masih banyak sedikit ketika bagaimana cara dia mengalami prediction, ada nggak kira-kira instrumen yang digunakan. Jadi tidak lebih sebagus apa yang Bapak lihatkan atau bawa tadi gitu kan. Nah itu sudah bagus sebenarnya, mungkin perlu diapakan lagi nanti ketemu dengan Bapak itu. Kira-kira ketika siswa itu mau dipanggil apa sudah itu ada tertulis ya. Itu sedikit masukan dari saya. Yang jelas dari percakapan singkat tadi sudah tergambar praktek coaching Bapak. Terima kasih. Terima kasih.